Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro-kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral IKN mangkrak, bahkan anggarannya dipangkas secara besar-besaran, bahkan anggarannya juga diblokir, dan ini kembali viral bagaimana statement-statement sosok Anies Baswedan di masa lalu terkait dengan IKN ini menemui kebenarannya. Dan berikut kita akan saksikan bagaimana pemuja-pemuja Mulyono, ternak-ternak Mulyono di masa itu yang seolah-olah menebar optimisme, bahkan begitu merespon dengan emosional orang-orang yang mengkritik kebijakan pembangunan IKN itu satu persatu malu. Dan bagaimana jika kita pertemukan gagasan ternak-ternak Mulyono dengan gagasan Anies Baswedan soal IKN ini, mari kita buktikan siapa di antara mereka yang menemui kebenaran. Jadi Jim Cook tadi dari akal profesi call pada Presiden, dan saya kebetulan diminta mendampingi Presiden. Jim Cook menyampaikan apresiasi terhadap respon pemerintah Indonesia terhadap investasi mereka dengan adanya aktor ekonomi yang keempat di Indonesia, dan dibilang baru Indonesia segini banyak gitu. Dia melihat Indonesia menjadi market yang potensial, apalagi dengan demografik bonus yang masih ada sampai tahun 2030-an, yang ini saya harus kita kapitalisasi. So dia sangat tertarik dengan IKN, itu juga yang menarik. Dia bilang kami mau investasi terutama dalam bidang AI di IKN, dan juga tertarik mengenai AI Center di Bali dan di Solo. Dia juga melihat bahwa itu satu peluang untuk mereka juga melakukan investasi, karena melihat pertumbuhan ekonomi kita dan melihat demografik bonus, dan juga melihat downstreaming industri yang kita miliki sekarang ini dengan hilirisasi ini dan raw material yang kita miliki. Mereka melihat Indonesia itu yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi, antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet aja sana, nggak usah bikin ribut. Loh, Pak Fahri kan nanti ikut juga tuh. Iya, nggak tahu lah, kita ikut aja. Lah iya. Nggak apa-apa, buat lebih bagus. Lah iya. Di sini terlalu banyak, terlalu padat, bos. Ya, Kong ya. kali kong. Rumah hakim sama rumah jaksa sama rumah polisi berdekatan. Tiap malam ketemu, hotel-hotel isinya kong kali kong kayak gitu. Itu mesti kita hentikan. Ini era baru. Ibu kota itu tempat bersih, tempat kita memulai satu yang baik.
Terutama ibu kota pemerintahan ya. Ibu kota pemerintahan. Kalau sekarang ini Oh kan jadi Bang Fahri melihat dari perspektif itu ya, setuju IKN. Iya Artinya di lokalisasi lah. Yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Ada calon presiden yang belum memimpin sudah mengatakan akan merubah kebijakan, bahkan akan mencabut undang-undang ibu kota negara Nusantara. Katanya menurut versi dia, ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan itu adalah bentuk bukan untuk mewujudkan pemerataan, tapi itu hanya untuk melahirkan ketidakadilan. Bagaimana Pak, guru-guru honorer kalau mendengar ada alokasi sekian triliun, sementara dia kepengen diangkat dan alasannya karena anggarannya belum ada. Terus gimana kita menjelaskan kepada guru-guru honorer ini? Lalu kita bilang kami ingin kualitas manusia yang lebih baik. Loh, kalau kita ingin kualitas manusia yang lebih baik, ya gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsentrasi ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10 hari? Ketika gajinya cukup untuk 15 hari. Jadi ini bukan soal menolak IKN, tidak setuju IKN. Ini kita sedang punya anggaran yang terbatas. Anggaran terbatas ini mau diapakan? Menurut hemat kami, ada persoalan-persoalan urgen yang harus diselesaikan. Jadi undang-undang IKN itu sudah diterbitkan, sudah mau dilaksanakan. Nah sekarang kita punya fiskal terbatas. Mana dulu nih yang mau dikerjain? IKN Bang, IKN ini adalah antitesa dari Jakarta. Bukan dia kemudian dengan adanya IKN menyelesaikan masalah Jakarta, tidak. Tetapi IKN ini adalah bentuk kota masa depan, bentuk peradaban kota-kota Indonesia, atau sebuah tempat yang harusnya nanti dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Kenapa? Pertama, IKN itu diisi 75% ruang terbuka hijau. Ya. Kotanya kompak. Kotanya itu sangat berdekatan satu sama lain, diisi oleh ruang-ruang yang sangat berelasi antara satu dan lainnya gitu. Inilah kota masa depan gitu. Kota masa depan tuh nggak sporadis tapi kompak gitu, karena memudahkan seseorang untuk berinteraksi, memudahkan seseorang untuk melakukan mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi ini situasi yang sangat menjelaskan kota masa depan itu nggak sporadik gitu loh Bang. Tata kotanya clear gitu kan. Dan kemudian apa lagi? Nilai baru yang diterapkan di IKN adalah semua kendaraan di sana, semua basis transportasi di sana akan berbasis listrik gitu. Yang tentunya tidak berkontribusi terhadap polusi gitu. Jadi menurut saya Bang, orang bicara dan mengkritik soal IKN, oh kosnya IKN ini besar gitu kan. Tetapi orang lupa bahwa kos IKN hari ini akan jauh lebih murah dibanding kita membiarkan ibu kota kita tetap di sini, tidak pindah, tetapi kerusakan-kerusakan yang akan datang, polusi, kepadatan, penumpukan sampah, dan berbagai masalah lainnya yang akan hadir, itu akan jauh lebih mahal Bang dibanding mengeluarkan biaya untuk IKN hari ini yang juga hadir dari berbagai macam investasi. Dan kalau kita mau bangun lagi 5 atau 10 tahun lagi, mungkin biaya pembangunannya bisa berlipat-lipat. Betul, dan kerusakan yang akan hadir Bang. Kan gini, kalau misalnya terjadi sesuatu sama Jakarta, semakin parah, semakin padat penduduknya, kita tidak memikirkan cara-cara untuk mengurangi beban itu gitu ya. Kan biaya yang akan kita keluarkan untuk menanggulangi kerusakan itu kan juga akan besar. Jadi kita akan mengeluarkan kos yang double gitu loh Bang. Tujuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai pusat kebutuhan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya, ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan gagasan. Bagaimana ternak-ternak Mulyono, para pemuja Mulyono berbicara soal IKN ini satu persatu dibikin malu. Dan terbukti sekarang IKN mangkrak setelah Jokowi menjadi purna tugas dari Presiden Indonesia. Di mana pada masa itu memang IKN ini dinilai adalah ambisi pribadi, ambisi besar pribadi dari Jokowi untuk menciptakan sejarah bagi dirinya sebagai presiden yang melakukan satu terobosan langkah besar untuk memindahkan ibu kota. Sejak awal ide itu muncul, mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan karena langkah itu dianggap terburu-buru dan tidak melalui riset, kajian yang dalam, kajian yang komprehensif. Apakah di tengah anggaran negara yang terbatas dan Pak Jokowi terus memaksakan dan pada akhirnya malu sendiri dan termasuk pemuja-pemujanya yang 10 tahun Pak Jokowi terus membelanya. Dan ingatlah kita tadi adalah dialog imajiner antara sosok Anies Baswedan dengan gagasan dan pikiran besarnya terkait dengan kebangsaan ini, termasuk dalam konteks IKN ini Pak Jokowi memindahkan ibu kota. Terbukti gagasan dan ide Pak Anies lah yang benar. Dan satu persatu pemuja Jokowi itu di mana sekarang yang dulu berteriak-teriak lantang memuja-muja bahwa itu akan menjadi sejarah. Dan betul, pada akhirnya IKN akan menjadi sejarah kelam. Pak Jokowi meninggalkan sebuah legasi yang masuk dalam daftar legasi yang dikenang sangat buruk oleh masyarakat Indonesia. Dan tentu sahabat Pena Ufuk, itu hanyalah dialog imajiner, namun ini semakin membuktikan bahwa Pak Anies dalam melihat sebuah persoalan selalu mengedepankan ilmu pengetahuan. Setiap program yang diajukan sudah didahului oleh sebuah riset dan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan mengkaji secara komprehensif dampak dan efeknya bagi bangsa dan juga bagi masyarakat. Apalagi kata Pak Anies, memindahkan ibu kota dengan menggunakan anggaran yang membutuhkan anggaran ratusan triliun, tentu itu bukanlah menghadirkan kesejahteraan, malah menghadirkan kesenjangan di antara kota-kota lain di Indonesia. Karena pembangunannya yang menghabiskan anggaran ratusan triliun hanya dipusatkan di satu titik kota saja. Dan betul saja terbukti kini di bawah pemerintahan Prabowo Subianto anggaran itu diblokir dan kalaupun dianggarkan itu hanya dikurangi, dipangkas secara besar-besaran. Tapi itulah ternak Mulyono, sampai kapanpun Pak Jokowi di mata mereka adalah presiden terbaik Indonesia. Tapi para buzzer, ternak Mulyono dan siapapun pro kontra dalam hal ini tentu terjadi. Kita sebagai sesama anak bangsa tidak mengkritik pribadi, tidak membenci pribadi Pak Jokowi dan siapapun yang pro dengan IKN, tapi kita berdialog, mengedepankan intelektual. Tujuan kita sama, ingin melihat Indonesia baik dan rakyatnya sejahtera. Sekian, terima kasih.